Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di mana saat ini kita sampai pada pembahasan tentang syatohat. Sebelumnya sudah kita jelaskan bagian syatohat yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan syatohat? Syatohat itu adalah sebuah kalam atau ucapan yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah bermakom ma'rifah, di mana dia di dalam perjalanan spiritualnya itu dia mengalami yaitu pengalaman-pengalaman secara WIB atau yang bersifat batiniah. Saking asiknya dia itu seakan-akan selalu berjumpa dengan Allah, atau dia telah mendapatkan prioritas-prioritas untuk dibukakan misteri-misteri daripada alam keghaiban itu, sehingga disadari atau tidak kemudian dia melantunkan kata-kata atau kalimat-kalimat ya, yang tentu kalau bukan makomnya pasti orang menganggap atau orang pasti akan menstigmakan bahwa dia termasuk orang yang dalam tanda petik seperti orang yang tidak sadarkan diri, atau ibaratnya seperti orang gila yang ngoceh. Karena memang pernyataan-pernyataan itu yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang tidak logis, tidak masuk akal. Dia menceritakan pengalaman spiritualnya itu ketika dia mampu melihat para malaikat, kemudian hal-hal yang bersifat keghaiban yang semestinya yaitu dirahasiakan itu justru tanpa dia sadari dia melantunkan dan mengucapkan kata-kata itu. Nah, pengakuan atau klaim-klaim secara panjang dalam bentuk isyaknya, kerinduannya bersama Allah itu sampai dituangkan di dalam apa? Di dalam ungkapan-ungkapan lesannya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan syatohah. Jadi pembahasan ini kita kali ini adalah melanjutkan tentang pembagian syatohat. Syatohat yang pertama, di mana seorang sufi, orang-orang yang sudah bermakom tinggi tadi, yang sudah di level makomnya ma'rifah itu, dia mengungkapkan kalimat-kalimat isyaknya, kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dia juga mengklaim bahwa dirinya telah mencapai dan bisa melihat suatu peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Dan itu diungkapkan kata-kata itu. Itu model syatohat yang pertama. Yang kedua adalah as-sinfusani. Maka itu kita lanjutkan. As-sinfusani adapun golongan yang kedua, minasyathi, daripada syatoha, kelompok orang-orang yang itu mengucapkan untayan-untayan kata. Ya, tadi untayan-untayan katanya itu berupa klaim-klaimnya. Dia bertemu ya dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan para arwahnya, para nabi, para aulia, dan beliau sampaikan, diucapkan. Itu model syatohat yang pertama. Nah, syatohat yang kedua adalah kalimatun, adapun kalimat-kalimat wairu mafhumatin, yang tidak dipahami laha bagi kalimat. Ya, di mana laha itu bagi kalimat
Zawahirun, adapun lahirnya kalimat itu roikotun, indah banget, indah. Kalimat-kalimat itu indah tapi tidak bisa dipahami. Ya, ini model kedua. Jadi seperti seorang penyair gitu loh, seperti seorang penyair di mana untaian kata-katanya itu penuh dengan kata yang indah banget, tetapi ghairu mafhumatin, untaian kalimat-kalimatnya itu sulit untuk dipahami. Wa fiha, dan itu di dalam kalimat-kalimat, ya, kalimat-kalimat syatoha tadi itu ibaratun, adapun ungkapan-ungkapan hailatun yang menakjubkan, saking menakjubkan orang itu sampai bingung gitu. Tetapi walaisa waro'a, walaisa dan tidak ada waro'a, di balik kalimat-kalimat itu to'ilun, yaitu tidak mempunyai makna atau faidah. Jadi itu yang dimaksudkan, bahwa model syatohat yang kedua ini juga akan diungkapkan oleh orang-orang sufi, di mana untaian katanya itu, susunan kata-katanya, susunan kalimat-kalimatnya indah tapi sulit dipahami, tidak bisa dipahami. Dan tentu katanya di sini walaisa waro'aha to'ilun, dan di balik itu tidak ada waro'ah, di balik kalimat-kalimat itu apa to'ilun, yaitu mengandung faidah. Wadzalika, adapun itu, ya, tidak mengandung faedahnya itu imma antakuna, ini tidak mengandung kemanfaatan atau tidak mengandung faedah itu imma antakuna, ada kalanya antakuna, ada apa kalimat itu ghairu mafhumatin, tidak bisa dipahami atau tidak dimengerti inda qailiha, bagi atau menurut orang yang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Artinya orangnya sendiri itu nggak paham. Jadi untaian kata yang diungkapkan itu apakah itu ada di luar kesadaran dia kok sampai dia tidak mengerti? Ya, ini pertanyaan juga ini. Atau ini syatoha model seperti ini apa betul-betul syatoha yang bisa dipertanggungjawabkan? Jadi ini yang dimaksudkan bahwa walaisa waro'aha to'ilun, bahwa dibalik ungkapan untaian kata-kata yang indah, yang menakjubkan, ternyata dibalik itu tidak punya faedah. Maksudnya apa? Ada kalanya bahwa yang dimaksudkan tidak punya faedah itu bahwa kalimat-kalimat itu sekalipun indah, bahwa orang yang mengucapkan itu tidak memahami, tidak bisa dipahami. Untaian katanya itu tidak bisa dipahami bagi yang mengucapkannya. Bahkan masdaruha, adapun sumbernya kalimat-kalimat ini. Nah, ini mungkin barangkali ada semacam distorsi, ada penyelewengan mungkin. Kenapa kok sampai qailnya, orang yang menyampaikan ungkapan kata ini kok sampai tidak ngerti? Nah, ini barangkali bahkan masdaruha, adapun yaitu sumber kalimat-kalimat itu mungkin ankholatin, karena adanya percampuran fi aklihi, di dalam akalnya. Akalnya itu kacau gitu, kholat itu kacau. Jadi terjadi kekacauan di dalam akalnya qail. Wa taswisi, ya, dan terjadi yaitu gangguan-gangguan fi khoyalihi, di dalam khoyalannya, di dalam khayalannya si qail ini. Nah, ini barangkali seperti itu. Kenapa kok sampai tidak sempurna atau tidak seimbang
Ini namanya kan tidak seimbang. Dari satu sisi dia menjalankan perjalanan tasawufnya, torikonya, ya. Tapi dari sisi yang lain, bahwa dia ketika ya, menyampaikan ucapan atau kata lantunan kata itu, justru lantunan kata itu tidak bisa dipahami. Barangkali ini ya para salik, para sufi ini mungkin ada semacam kekacauan, ada semacam kesemerawutan di dalam akal pikirannya, atau terjadi kekacauan di dalam khayalannya. Belum saatnya bermakom, dia kemudian memaksakan diri untuk naik ke makomnya. Atau barangkali sufi para salik seperti ini tidak punya guru mursyid, sehingga dia lepas, ya dia lepas tanpa kontrol ini, tanpa kontrol. Maka itu hati-hati bagi orang-orang yang memang masuk ke dunia sufi atau ke dunia toriko, itu jangan sampai Anda atau kita tidak punya seorang mursyid atau seorang guru. Yang ini yang saya juga pahami di tengah-tengah masyarakat. Ya ini nanti akhirnya yang disalahkan zikirnya, wiridnya, puasanya. Ada kadang orang itu menstigmakan, ya katanya jangan puasa Senin Kemis. Nanti biasanya orang Senin, kalau puasa Senin Kemis itu ngomongannya ngelantur, bahkan seperti orang gila. Ya mungkin ini karena tidak punya guru. Kalau puasanya sih nggak ada masalah, Senin Kemis itu menjadi sunnah Rasul. Itu orang yang banyak zikir itu, tentu orang banyak zikir itu justru dengan zikir itu akan menghadirkan ketenangan jiwa, hatinya semakin matang, ada kedewasaan, kejiwaan yang luar biasa karena faktor pengaruh zikir. Dan ini kadang-kadang orang menyalahkan zikirnya. Ini terlalu banyak zikir, banyak wiritan sama ini stres. Nah, barangkali ini ya orang yang berzikir, orang yang wirid itu atau puasa Senin Kemis tidak pernah dicarikan guru sanad, tidak pernah mencari guru torikohnya. Maka yang terjadi ketika perjalanan dia sedang melaksanakan puasa Senin Kemis atau dia melaksanakan zikir wiridnya tanpa guru itu, maka dia kemudian kemudian dia itu diuji oleh beraneka ragam ya sesuatu yang misteri pada dia. Nah ini penting, kadang-kadang ini kalau tidak bisa membedakan antara cahaya yang lahir dari zikir dengan cahaya yang didatangkan oleh jin, oleh syaitan, ini nanti bahaya. Seperti halnya si Abdul Qadir Jailani dulu pernah ya, beliau Pak saat Riyadhah, di saat Riyadhah terakhirnya 41 hari itu, si Abdul Qadir di mihrabnya, kemudian tampak di mihrabnya itu yaitu cahaya putih yang sangat terang benderang. Ya, ketika diperhatikan oleh si Abdul Qadir Jilani, cahaya yang terang benderang di mihrabnya, di hadapan beliau, kemudian cahaya itu ada suara Al-Hatib namanya. Hatib itu suara tanpa rupa, ya, dengan mengatakan ya Qadir, wahai si Qadir, si Abdul Qadir, sejak ini kamu sudah tidak perlu melaksanakan sholat, sejak ini kamu sudah selesai ibadahmu karena engkau sudah sampai kepada makom tertinggi dari ma'rifat. Ini cahaya putih loh yang bilang itu loh. Ini kalau bukan si Abdul Qadir kan ya dia akan percaya kan. Maka si Abdul Qadir karena orang yang ma'rifah, orang yang punya sanad, keguruannya punya sanad, ada sanadnya beliau kepada Rasulullah, beliau mengatakan ikhsya ya syaiton, ikhsya kurang ajar kamu setan, katanya. Lah ini tentu berbahaya kan hal-hal seperti ini kalau kemudian sampai atau datang kepada
orang-orang yang tidak punya guru itu loh. Nah ini pentingnya ya, ini pentingnya hal seperti ini. Maka itu karena apa lah ini? Karena dia tidak ya, terjadi kekacauan cara berpikirnya karena adanya kholato itu adanya kekacauan, kesemrawutan di dalam akal pikirannya, terjadi gangguan di dalam khoyaliannya, sehingga dia mengungkapkan kata-kata seperti orang gila yang tidak terkontrol, yang tidak bisa dipahami olehnya sendiri. Nah, hal-hal seperti ini karena apa? Likillati ihatotihi, karena sedikitnya penguasaannya seorang sikoil tadi, si sufi yang tidak punya guru itu tadi, karena sedikitnya penguasaannya orang yang mengucapkan tadi ya, bimakna kalamin, terhadap atau dengan makna kalam tadi, qoro'a yang telah mengetuk sam'ahu kepada pendengarannya si qail. Wahadha, dan adapun ini model seperti ini ya, model yaitu di kalangan orang-orang spiritual, ketika dia mengungkapkan untaian kata, dia sendiri tidak memahami karena memang bersumber dari kekacauan akal pikirannya, bersumber karena kreditnya, khayalannya, dan itu semua dikarenakan tidak adanya kemampuan penguasaan terhadap makna kalam, makna ungkapan kata ya. Wahada, dan adapun hal ini model seperti itu, wal aksaru, wa adapun hada itu al aksaru, kebanyakan yang terjadi pada orang-orang sufi, orang-orang salik seperti itu karena tidak punya ilmu, karena tidak punya ilmu. Ini satu. Jadi dibalik ucapan katanya itu ternyata keindahan lahir dari untaian kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang menakjubkan itu ternyata tidak ada faedahnya. Yang kedua, wa imma antakuna, dan ada kalanya antakuna ada apa kalimat-kalimat untaian-untaian kata itu mafhumatan, mampu dipahami lahu bagi si qail. Kalau tadi nggak mampu dipahami, ini boleh jadi bahwa dia memahami. Jadi si sufi ini ada kalanya dia memahami terhadap untean-untean kalimat yang beliau sampaikan. Walakinnahu, akan tetapi si qail tadi itu layak biru, tidak mampu siapa qail ala tafhimiha, untuk memberikan pemahaman akan untean kalimat itu kepada orang lain. Ya dia akhirnya buka ngaji kajian sufi karena dia merasa telah mendapatkan pengalaman spiritual, diperlihatkan ya oleh Allah, yaitu hal-hal yang menakjubkan di alam gaib, di alam misteri, alam spiritual ya. Kemudian dia menyampaikan, dia paham dengan apa yang disampaikan, tetapi dia tidak mampu, layak diri tidak mampu siapa qail ala tafhimnya, untuk atau atas memberikan pemahaman akan kalimat kepada orang lain. Wa iradiyya, dan juga menyampaikan, dia tidak mampu menyampaikan dengan ungkapan kata tadi, biibaratin, dengan ungkapan tak dulu yang menunjukkan apa ibarat ala dhamirihi, terhadap yaitu hatinya si qail. Jadi apa yang diucapkan oleh si qail ini dia ngerti, tapi sulit untuk bisa ditransfer kepada audien, bisa ditransfer kepada murid-muridnya ya, untuk menyampaikan kalimat-kalimat dengan ungkapan yang menunjukkan atas apa, atas pengalaman spiritual
yang ada di dalam hatinya si Qail itu. Kenapa ini? Likillati mumarosatihi, karena sedikitnya ya prakteknya si Qail, karena sedikit ya pengamalannya itu loh, ya pinter tapi nggak pernah ngamalkan dari ilmu tasawufnya itu. Jadi likillati mumarosatihi, karena sedikitnya pengamalannya si Qail lil ilmi, terhadap ilmu. Wa adami ta'alumihi, nah ini selanjutnya, dan tidak adanya ta'alum, tidak pernah belajar. Nah ini tidak pernah belajar si Qail ini, ya saya sampaikan tadi, tidak pernah digurukan. Wa adami ta'alum, tidak pernah itu mempelajarinya, ya tidak pernah belajar Qail thariqat takbiri, terhadap metode ungkapan, tidak pernah belajar tentang kode-kode ungkapan-ungkapan, anil ma'ani, dari makna-makna, ya dari makna, dari pengertian-pengertian, bila alfadir rasyikoti, dengan lafaz-lafaz yang rasyikoh. Kalau sudah seperti itu, ya dia hanya sendiri yang paham, sementara dia nyampaikan kepada audien, ya dia bagaimana mungkin ini, ya dia pun sendiri paham tapi tidak mampu memahamkan dan menyampaikan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam hatinya itu. Karena apa? Diantaranya likillati mumarosatihi, karena sedikitnya prakteknya, jadi sedikitnya memprakteknya si Qail lil ilmi, terhadap ilmu. Wadami ta'alumi, dan tidak pernah ta'alum, belajar, tidak pernah dibelajarkan kepada gurunya. Belajar apa itu? Thariqat takbir, yaitu jalan pengungkapan tentang makna-makna. Semestinya kan dia selalu bertanya, keluar masuk kepada mursyidnya, Yai, saya sudah sampai wirid seperti ini, ternyata saya mimpi gini. Biasanya mursyid thariqah yang sudah bermakom itu, santrinya nggak harus bilang, itu sudah tahu. Ya, nah ini mulai belajar ungkapan atau metode atau cara pengungkapan terhadap makna-makna terkait dengan lafaz-lafaz rasyikoh tadi. Wala faidata, tentu ya ungkapan kata tadi, satohat, kalimat-kalimat seperti ini pada akhirnya la faidata, tidak ada gunanya. Lihadzal jinsi, terhadap model jenis ini, minal kalami, dari yaitu ungkapan kalam. Illa annahu, kecuali annahu, sesungguhnya model jenis yaitu ungkapan-ungkapan kalam, ya ungkapan-ungkapan kalam yang tidak bisa dipahami itu justru illa annahu yushawisu, mampu mengkacaukan al-quluba, hati, wa yudahisu, dan mampu yaitu membingungkan al-uqula, terhadap akal, wa yuhayyiru, dan maksudnya juga membingungkan al-adhana, kepada pikiran-pikiran. Jadi akhirnya bahwa ungkapan kalimat-kalimat syatoha tadi justru ini tidak punya manfaat apa-apa, ya tidak punya manfaat apa-apa. Bahkan kalau ini tetap kalimat-kalimat syatoha ini diucapkan, dilantunkan, disampaikan, justru ini membuat bingung hati, membuat kacaunya pikiran-pikiran orang. Au malu, atau membawa, ya ala ayyufhama, untuk bisa
memberikan pemahaman minha dari kalimat-kalimat ini ma'ani terhadap makna-makna ma'uridat yang tidak dikehendaki, ya, yang tidak dikehendaki biar dengan makna. Justru nah ini kalimat-kalimat untayan-untayan kata yang diformulasikan dalam bentuk satohatnya para salik, para sufi ini, itu akan membawa pemahaman makna-makna yang tidak diinginkan, justru menimbulkan tafsir-tafsir yang salah nanti. Ketika dia mengucapkan aku sedang duduk-duduk bersama Tuhan, nah ini kalau tidak paham kan justru akan mengantarkan untayan kata-kata seperti ini akan mengantarkan pemahaman-pemahaman yang tidak dikehendaki dari apa yang dimasukkan dari untayan kata itu, sehingga wayakunu ada apapun fahmu kulli wahidin, pemahaman setiap orang, sehingga pemahamannya setiap orang itu ala muqtadu hawahu, sesuai dengan tuntutan keinginannya, keinginan nafsunya, wa tabaihi, dan sesuai dengan karakternya. Kalau sufinya ini ya model orang-orang yang salik ini memang mengalami distorsi memang, atau dia sesat, ya nanti tergantung basis sesatnya itu di mana. Kalau basis sesatnya untayan kata ini untuk mencari uang, ya tentu nanti ini akan di apa namanya, jadi pemahaman kata itu nanti akan didistorsikan untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Jadi dengan mengatakan aku sedang duduk bersama Tuhan, itu kan ketika orang awam mendengarkan, luar biasa orang ini, ya, menunjukkan bahwa orang ini sudah bermakom, orang yang sudah punya posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah, ya. Atau dia menceritakan bahwa dia setiap harinya bertemu Rasulullah SAW, setiap hari itu ketemu Rasulullah, padahal yang dimaksudkan ketemu dengan Rasulullah bukan ketemu secara zahir, tetapi karena untayan kata ini ya disampaikan tanpa diberikan pemahaman terhadap orang awam, maka orang awam itu punya penafsiran-penafsiran sendiri, sehingga fahmu kulli wahidin, pemahaman setiap orang itu nanti akan disesuaikan dengan kepentingannya. Kalau sufinya, para saliknya atau sufinya itu sudah ya dikuasai oleh nafsu, ya nanti akan hal-hal seperti itu, untayan-untayan kata itu nanti pada akhirnya untuk kepentingan mencari ekonomi atau mencari pamrih, yaitu mencari karomah, biar ditakdimi orang, biar dimuliakan orang, biar dilulukan orang. Itu akhirnya seperti itu. Ya, ungkapan-ungkapan kata ini kalau nanti dipahami oleh masing-masing orang, apalagi memang si sufinya tadi sudah saya katakan tidak berbasis ilmu dan tidak berbasis daripada mursyid, tidak punya guru, tidak punya ilmu. Ini bahaya, dan ini sudah bermunculan model gaya-gaya seperti ini, bahwa dia bermimpi dengan Kanjeng Rasul setiap hari, bahkan tidak hanya mimpi tapi ketemu. Nah, ini kan bagi orang awam kan posisi seperti ini kan yang di mata orang awam kan seperti wali kan. Nanti akhirnya ujung-ujungnya minta fasilitas, ujung-ujungnya minta pelayanan. Nah, maka itu jangan sembarangan menyampaikan atau mengungkapkan satohat ini. Jangan sampai, jangan sembarangan mengucapkan, merangkai kata-kata satohat, sekalipun Anda memang betul-betul mencapai pengalaman spiritual atau Anda dalam sedang ya fana, ya sedang fana, sehingga keluarlah kata-kata ya dari lisanmu itu yang menakjubkan itu jangan sampai
ya, ketika masyarakat audien tidak memahami hal itu kemudian kamu sampaikan. Lebih-lebih kamu dalam kesadaran, penyampaianmu itu dalam kesadaran. Ini rawan dengan kepentingan nafsumu, ya. Maka itu sesuatu yang sulit dipahami oleh masyarakat, jangan pernah disampaikan untian kata-kata, ya, karena terkait dengan syatohat itu, sekali lagi bahwa syatohat itu adalah ungkapan atau untian-untian kata kalimat indah yang diungkapkan oleh orang-orang yang dalam perjalanan tasawuf, perjalanan sufi, atau orang-orang yang ada di makom makrifah dengan mengklaim dirinya telah mukasyafah, mengklaim dirinya telah bertemu dengan Rasulullah, mengklaim dirinya telah berkali-kali Isra Mi'raj, satu misal, kemudian disampaikan kepada orang-orang awam yang tidak ngerti maksud, ya, dan makna dari untian kata itu. Maka itu Nabi sampai dawuh waqad qala, dan sungguh dawuh siapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma haddasa ahadukum qauman bi hadisin la yafqahunahu illa kana fitnatan alaihim. Ma haddasa, tiada ngomong, tiada bercerita, siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, kauman, kepada sebuah kaum, komunitas masyarakat, bihadisin, dengan suatu ungkapan atau yaitu percakapan, ya, la yafqahuna, di mana kaum itu tidak memahami akan hadis. Jadi artinya apa? Jangan pernah salah satu di antara kalian itu berbicara atau membicarakan suatu pembicaraan di hadapan kaum di mana kaum itu tidak ngerti sama sekali, karena terlalu tingginya pengalaman spiritualmu kemudian kamu ceritakan, kecuali illa kana, kecuali ada apa hadis itu cerita, kecuali ceritamu itu loh, ceritamu yang aneh-aneh itu tadi, itu justru karena ada cerita itu fitnatan, menjadi fitnah, bencana, mengacaukan masyarakat, menjadi fitnah alaihim, atas kaum itu. Waqala dawuh Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, kalamu, ngomonglah kalian, ya, annasa, kepada yaitu masyarakat, bima, dengan sesuatu, ya'rifuna, dengan sesuatu yang masyarakat itu paham atau ngerti, wada'au, dan tinggalkan ma, sesuatu yungkiruna, yang masyarakat itu tidak mempercayai atau mengingkari, ya. Jangan pernah bercerita hal-hal yang aneh, bahwa sampean bisa terbang, bahwa sampean bisa nyampe ke Sidratul Muntaha, bahwa sampean bisa bertemu dengan Rasulullah setiap hari, itu loh. Jangan ngaku sesuatu yang menjadikan masyarakat itu ingkar. Bahaya ini, agama ini bisa-bisa kacau gara-gara engkau. Bisa kacau seperti ini, agama itu nanti akhirnya bisa kacau. Orang itu pada akhirnya, bagi orang-orang yang rasional, orang yang logik itu mempertanyakan terhadap kok begini beragama ini. Jadi jangan sampai mengklaim sesuatu yang menjadikan orang-orang ingkar. Jangan sampai menjadikan orang-orang ingkar itu, jangan sampai. Jadi artinya ketika sampean juga mau bicara tentang takdir Allah, satu misal, menerangkan tentang takdir. Ketika Anda menerangkan dengan takdirnya Allah, bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan Allah, itu harus dijelaskan, ya, harus dijelaskan dengan jelenteh. Karena ketika orang ini, ya, membantah, kalau memang sudah takdir, kenapa harus kita itu ikhtiar?
umpamanya digitukan. Iya menjadi kacau kalau sudah ditanggapi oleh orang, sehingga orang itu bingung. Lain dengan orang yang sudah nilai atau keilmuan agamanya sudah mendalam, kuat akidahnya, itu berbeda. Maka ketika Anda harus menjelaskan tentang takdir itu, dan antara takdir dan ikhtiar itu harus dijelaskan dengan tafsil, dengan jelas. Maka itu aturiduna, ya. Maka itu kalau ngomong dengan orang itu, kalimu annas bima ya'rifun. Jadi kalau ngomong kepada khalayak masyarakat itu dengan sesuatu yang mereka paham, ya. Itu umpamanya Anda sebagai seorang sufi mau ngomong, makanya orang-orang sufi itu kajiannya memang tidak terlalu banyak. Artinya tidak semua khalayak audiens suka memang. Memang sebelum ngaji ilmu tasawuf memang harus ada pengajian secara khusus biar tidak disalahpahami. Ada yaitu dasar-dasar tasawuf, itu di situ ada. Maka itu kalau bicara tentang tasawuf, ya, tentang pengalaman spiritual, itu hati-hati, ya, bicara yang orang-orang sudah kenal, sudah tahu, begitu loh ya. Ceritakan seperti Nabi Isra Mi'raj, itu ceritakan tidak apa-apa, semua orang sudah terima. Tapi kalau sampean Isra Mi'raj itu loh, sampean cerita diri sampean Isra Mi'raj, Pak, sekalipun umpamanya terjadi bener, umpama ya, sampean bisa melihat, bisa atau dibukakan alam-alam gaib satu misal, andai kan iya, jangan pernah diomongkan. Nah, maka itu wada'u ma yungkiruna, tinggalkan sesuatu yang membuat masyarakat itu ingkar itu. Makanya sampean kok bilang saya itu setiap malam itu saya sampai ke langit 1, umpamanya cerita seperti itu. Sedangkan sampean dilihat, ya, orang yang kamu ajak bicara itu melihat, masa iya sih? Udah dibuktikan, coba sampean dan tidak terbukti, ini kan aneh itu. Ya, ini nanti akan klaim-klaim seperti itu, sekalipun iya di dalam alam kegoiban ternyata sampean memang bisa sampai ke itu langit pertama, satu misal, ya, satu misal saya mengatakan itu jangan sampai disampaikan, karena hal-hal itu adalah pengalaman spiritual yang nggak logis, tidak semua orang percaya seperti itu. Maka itu aturiduna, apakah sampean pengen ayyukadziballah, akan dibohongkan siapa Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Artinya nanti mengena kepada sasarannya itu, ngena kepada kebenaran yang disampaikan Allah kepada Rasulullah. Nanti kalau kamu ngomong sesuatu yang dimana masyarakat itu ya tidak mampu menerima, artinya tidak level lah, bukan makomnya untuk membahas masalah makom-makom ma'rifah itu, ya, nanti justru ayyukadziballah, jadi Allah itu akan dibohongkan wa rasuluh. Artinya apa? Artinya bahwa lembaga, artinya agama itu, kepercayaan kita hari ini bisa nanti merembet, ya, mereka bisa membohongkan kepada Allah, ya, dikira ini nggak benar ajaran ini. Wahada, dan adapun ini apa ini? Ini hadis tadi loh. Jadi kalau kamu mau ngomong kepada masyarakat itu, ngomong yang mereka pahami, jangan ngomong menjelaskan sesuatu yang mereka tidak paham, dan tinggalkan sesuatu yang menjadikan masyarakat itu ingkar, cerita-cerita yang ya walaupun itu kenyataannya sampai merasakan secara spiritual, boleh Anda ngomongkan, tetapi pada level orang yang sama-sama makomnya atau orang-orang khusus itu boleh, ya. Wah, adapun hadis ini, ya, jangan pernah ngomong semua orang kamu ajak ngomong tentang pengalaman spiritualmu, kesaktianmu, kehebatanmu, kemukasyafaanmu.
Wahada adapun hadis ini bima tentang sesuatu yafhamuhu yang memahami hu akan ma siapa sahibuhu itu orang yang memilikinya. Jadi ini hadis ini ya, hadis jangan pernah ngomong atau menyampaikan sesuatu yang sesuatu itu tidak dipahami oleh masyarakat itu kan artinya bahwa yang itu hanya dipahami oleh orang yang ngomong toh kan, sementara walam yablughu tidak sampai hu kepada ma apa aklul mustami'i yaitu akalnya orang yang mendengar. Jadi oleh Nabi pun diperingatkan, maka itu fakaifa maka hal bagaimana fima terhadap sesuatu la yafhamu yang tidak paham hu akan ma siapa qailuhu orang yang mengucapkan. Ya. Di pertama tadi bagaimana? Ya. Mungkin la yafhamu yang mengucapkan saja nggak paham. Ya. Bagaimana? Oh itu bisa disampaikan. Wong dirinya sendiri yang menyampaikan itu nggak paham. Andai kan paham fa'ingkana yafhamu, fa'ingkana jika ada itu yafhamu memahami hu akan ma siapa alqailu seorang yang mengatakan atau berucap dunal mustami'i kalau toh dia yang mengucapkan itu ngerti ya ini yang hadisnya Nabi. Andai kan sampean itu ngerti dunal mustami'i sementara mustamiknya tidak ngerti bukan mustamiknya maka fala yahilu maka tidak boleh apa dzikruhu yaitu menjelaskannya. Tidak boleh ya. Jadi tidak sembarang orang ngaji tasawuf ini ya sufi harus memang punya halakoh atau komunitas-komunitas khusus. Nah yang dikhawatirkan nanti terjadi distorsi yang dilakukan oleh para sufi sendiri, oleh salik itu sendiri. Sebab itu waqala dawuh siapa Isa alaihissalam la tadau al hikmata la tadau jangan pernah meletakkan atau memberikan al hikmata ilmu hikmah inda ghairi ahliya pada selain orang yang mempunyai kemampuan atau keahlian ilmu hikmah ya. Kenapa fatat limuha maka menjadikan dolim kamu semua itu akan apa akan ilmu hikmah tadi ya fatat limuha maka kamu sepuluhnya fatat limuha maka akan menjadikan dolim kalian akan hikmah artinya tidak meletakkan posisi kajian ilmu hikmah pada tempatnya wong gak ngerti kok sing diajari kok kan gak ada gunanya. Jangan letakkan, jangan berikan ilmu hikmah itu kepada orang yang bukan ahlinya sehingga menjadikan apa namanya terzolimi fatadlimuha kemudian sehingga menjadikan dolim kamu semua akan ilmu hikmah gak ada artinya, gak ada gunanya akhirnya kan akhirnya gak pernah ada orang memperhatikan, gak mendengarkan. Maka itu belajar ilmu hikmah itu carilah murid-murid yang sudah disebut sebagai muhibbin ya, gak semua orang wala tamna'uha lain begitu juga diperingatkan oleh Nabi ya Nabi Isa wala tamna'uha jangan pernah kamu menghalangi atau tidak memberikan hak akan ilmu hikmah ahlah kepada orang yang ahli ilmu hikmah, yang senang ilmu hikmah ya, yang apa namanya orang mempunyai kemampuan terhadap ilmu hikmah jangan pernah tidak diberi ilmu itu. Kalau sampean tidak memberikan ilmu, kalau sampean cancel, kalau sampean tutup ya, sampean tidak mau memberikan ilmu hikmah kepada ahlinya fatat limuhum maka kalian semua itu menjadikan dolim hum kepada orang-orang yang apa ahli ilmu hikmah. Jadi ini bang ini maka ini bagi
orang yang ngaji tasawuf ini porsinya itu kita berikan kepada yaitu orang-orang yang cinta atau orang-orang yang menggeluti terhadap ilmu hikmah. Gimana kemudian dawuhnya Nabi Isa, kuno jadilah kalian semua itu, kalian semua sebagai manusia kalau punya ilmu hikmah ini, jadikanlah kalian katobi birrofiki, seperti atau seperti seorang dokter yang punya belas kasih. Jadilah seorang dokter yang selalu kasihan, punya empati, punya handar beni ya kepada para pasien. Ya jadilah itu. Ya. Gimana? Dokter yang welas itu, dokter yang punya sifat kasih sayang itu, dia tidak mendahulukan tidak mendahulukan masalah uang. Ya. Dia akan menyelesaikan dulu kepada penyakitnya. Tidak tarifnya dulu. Ya, tidak tarifnya. Jadi jadilah kalian seperti dokter yang mempunyai rasa belas kasih. Jadi kalau sama pasien itu ibaratnya seperti keluarganya sendiri. Jangan seperti orang lain. Ya. Jadi ketika pasien-pasien itu masuk ke ruangan dokter itu harus memperlakukan mereka itu seperti keluarganya sendiri. Kalau itu orang tua seperti bapaknya sendiri, kalau itu muda seperti adiknya, seperti itu. Ditangani betul, bukan ini mahal obatnya. Ya, ini mahal obatnya, sampai punya dana berapa? Maka katanya Nabi Isa, jadilah kalian semua ini seperti dokter yang punya belas kasih. Biasanya belas kasih itu kan hanya diberikan kepada orang tua, keluarganya. Sementara yang dimaksud ini, jadilah dokter-dokter yang punya belas kasih kepada seluruh orang-orang yang sakit. Bagaimana caranya? Yad'u ad-dawa'a fi maudhi'idda. Yad'u memberikan. Ya, ad-dawa'a obat fi maudhi'idda sesuai dengan penyakitnya. Kadang banyak sekali kalau di akhir zaman sekarang dokter itu aneh-aneh. Sudah obatnya begini masih nanti kontrol lagi ya 3 hari lagi sudah datang ya, sudah tidak punya uang, kadang mahal lagi, nanti datang lagi Pak belum selesai sampai habis itu ya, harta bendanya itu, kambingnya dijual ya, kambingnya dijual, arrojinya dijual untuk berobat, karena dokternya itu ada kepentingan bisnis. Jadi kalau ngasih obat itu tidak pas langsung, ini obat ini insya Allah nanti sudah gak usah balik. Kadang-kadang kan ditarget kan balik lagi itu loh, 3 hari lagi ke sini Pak. Nah itu seperti itu dokter yang rofik, yaitu wafil afdin akhor. Dan di dalam lafadz yang lain ada hadis, maksudnya man wadoa, man barang siapa wadoa memberikan, siapa man al hikmata akan ilmu hikmah fi ghairiha pada orang yang bukan ahlinya ilmu hikmah, faqad jahila maka sungguh bodoh siapa orang. Gurunya ini bodoh ini. Ini ada narasi yang lain ya, ada lafadz konten kata yang berbeda, tapi hampir sama kesimpulannya. Jadi barang siapa memberi ilmu hikmah kepada orang yang nggak senang. Ada orang bukan ahli ilmu hikmah tapi senang. Saya artikan pada orang yang nggak senang ilmu hikmah, bodoh. Kenapa? Sia-sia loh, maksudnya itu sia-sia, nggak ada artinya. Begitu juga waman mana'ah, waman dan adapun barang siapa itu mana'ah mencegah. Mencegah artinya tidak memberikan hak akan ilmu hikmah ahla kepada orang yang senang atau ahli ilmu hikmah, faqad dzalama maka sungguh telah melakukan kedzaliman siapa man. Kenapa? Tidak meletakkan pada tempatnya itu zalim.
orang ini porsinya ilmu hikmah, kok tidak pernah dikasih asupan ilmu hikmah. Dia senangannya memang makanannya, ya makanan sarapannya itu ilmu hikmah, kok tidak diberi ilmu hikmah, dikasih ilmu fikih tok umanya, itu dolim itu namanya. Dia seneng ahlinya ilmu hikmah kok dikasih fikih itu. Nah, maka itu barang siapa yang tidak memberikan ilmu hikmah kepada ahli ilmu hikmah, orang yang senang pada ilmu hikmah, faqad dzalama, maka sungguh orang itu dolim. Maka itu innalil hikmati, sesungguhnya lil hikmati, bagi hikmah itu hakot. Jadi ilmu hikmah itu punya hak. Wa innalaha, dan bagi hikmah itu ahlan. Ilmu hikmah itu punya hak, dan ilmu hikmah itu juga ada orangnya. Ya, ilmu hikmah itu berhak apa? Untuk menerima, ya, menerima. Jadi ilmu hikmah itu punya hak, punya kewajiban untuk disampaikan. Dan ilmu hikmah itu juga ada penggemarnya, ada orang yang mengahlinya. Maka itu fakti, berikanlah kulladzi haqqin, setiap yang berhak, hakohu, kepada yang menghaki terhadap berikan, ya, segala sesuatu itu sesuaikan dengan haknya. Ilmu hikmah begitu juga dosa. Kalau orang tidak mengajarkan ilmu hikmah kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu hikmah. Mudah-mudahan kajian masih kita menghangatkan, ya, kajian Ihya ini ya perlu banyak, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.